kelemahannya, Pak Samsuar tidak melakukan pengesahan RPJMD berbarengan dengan perubahan tata kelola pemerintahannya. Nah, dalam suasana batin kepemerintahan ya, cenderung sekali ya pejabat-pejabat pemerintahan itu enggan melaksanakan program kerja yang lama. Karena kan ini ego, kita masih belum bisa membaca Riau lebih baik itu yang seperti apa, yang dimaksud Riau lebih baik itu. Pak Samsuar ya tidak bisa apa-apa pada tahun 2019. Ya. Itu yang apa yang Tapi itu kan kendala semua. Betul, gubernur kan. Ya, Sebelumnya juga bupati juga begitu kan. Betul begitu. Tapi ini kan sebagai faktor yang menghambat. Ya, sehingga dia juga mudah bisa cepat. Masalah para ASN. Ini ASN kita ini serius atau tidak bekerja? Ini kan juga jadi persoalan. Apa yang telah dilakukan? Oke, dia secara politik tidak mampu melakukan menunjukkan kepemimpinan politik, ya dong. Kemudian secara perencanaan dia tidak terbuka. Harusnya ada yang dilaksanakan. Apa coba? Kenapa wah kamu kok ribut kali? Kayak benci betul sama satu. Tidak, aku bilang. Itu bukan saya yang mau ngomong. Wartawan tanya sama saya, aku bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita di Cakap Lepas. Alhamdulillah hari ini memang sengaja kami mengundang 3 tokoh kita ini. Dan ini dalam rangka kita menilai visi misi gubernur dan wakil gubernur kita. Adapun tanggal 20 Februari 2021 ini, Gubernur Riau beserta wakilnya Samsuar Edy berusia 2 tahun. Visi beliau adalah terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia. Mengacu kepada visi tersebut, adapun hal-hal yang menjadi konsentrasi kerja yang akan dilakukan oleh pasangan Samsuar Edy, ini dari berita yang kami buat khususnya di cakaplah.com pada tahun 2019 waktu beliau pengen jadi gubernur kemarin. Pertama, pendidikan yang berkualitas, yang kedua, pelayanan kesehatan lebih baik, yang ketiga, pemetaan pembangunan, yang keempat, peningkatan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan. Yang kelima, penyediaan lapangan kerja. Yang keenam, pembangunan keagamaan. Yang ketujuh, pembangunan pariwisata dan budaya. Kedelapan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Jadi, saudara-saudara para pemirsa Cakap Lepas, itulah ya kan visi misi dan sasaran utama dari Samsuar Edy. Kebetulan beliau tanggal 20 Februari ini 2021 berusia 2 tahun dalam kepemimpinan mereka berdua. Kami mengundang hari ini tokoh-tokoh kita dan kami rasa ini sangat berkompeten lah. Kami undang, pertama adalah Ibu Ade Artarti. Assalamualaikum Bu Ade. Bu Ade. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat Pak JK. Walaupun Samsuar Edy 2 tahun tetap sehat juga ya. Ada. Yang kedua, kami juga mengundang, beliau adalah ya bisa dikatakan akademisi, dan beliau juga adalah Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau. Saya suka memanggil beliau ini adalah Bang Pari Yasin. Ya. Assalamualaikum Bang Pari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun Samsuar Edy makin tua nampak ya. Perubahan warna rambut. Wah, warna rambut ya. Banyak berpikir kali bantu Pak Sam nih, bantu Pak Sam ya kan selama ini. Dan yang ketiga juga kami mengundang akademisi, dan beliau ini bergerak di lembaga ya. Ya. Lembaga Scale Up ya. Perkumpulan Scale Up. Perkumpulan Scale Up ya. Dan beliau juga seorang akademisi, adalah Dr. Rawa El Amadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat-sehat tua. Sehat-sehat ya, walaupun situasi COVID begini sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Kan nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana ya? Di rumah terus ya? Di rumah, kantor ya? Ini gara-gara dipanggil Cakaplah baru kesini ya? Saya memang nggak pernah ke kafe, baru sekarang nih. Ini gara-gara Cakap lepas ya? Iya, jadi heran kok kafe itu kayak gini ya. Masih rame juga ya? Masih rame juga. Sebagai pembicara pertama lah, kami mintalah kepada Ibu Ade, ya kan, Bu Ade sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, khususnya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional. Ini partai Pak Samsuar loh. Dulu partai pendukung dulu ya. Partai pendukung. Pak Samsuar Edi, kita bicara histori kan. Saya dan Pak Farid kan orang yang berada dalam sejarah perjuangan Pak Samsuar Edi menuju Riau 1 gitu. Karena kan PAN ketika itu mendukung Pak Samsuar dan Pak Edi Nasution untuk jadi Riau 1. Dalam kacamata kami ketika itu memang tunggu Bu Ade ya kan. Jadi dan beliau juga anggota Komisi 5. Jadi Bu Ade. Jadi ini kan kita mau 2 tahun lah kepemimpinan Pak Samsuar Edi ya, tanggal 20 Februari ini. Kira-kira dari kacamata Bu Ade ya, sebagai anggota DPRD, khususnya dari fraksi PAN, juga dari Komisi 5, gimana gitu? Dari visi dan misi yang ada. Ya, saya sudah kirimkan visi dan misinya. Nah, gimana menurut Mbak Ade? Silakan. Dari waktu tuh. Ya. Dari waktu ketika Pak Samsuar Edi dilantik di tanggal 20 Februari 2019. Itu pertama kali Pak Samsuar Edi dilantik. Nah, kemudian dalam perjalanan ke depan 2 Februari 2019 ke depan itu tentu beliau masih melaksanakan, menjalankan program kerja gubernur sebelumnya. Dikarenakan kan belum menyusun visi dan misi yang dalam bentuk RPJMD. Nah, di rentang waktu Juni kalau saya tidak salah Pak Samsuar mengajukan RPJMD untuk dibahas bersama oleh DPRD. 2019. 2019. Kemudian RPJMD dibahas dan disahkan di tahun yang sama di 2019. Namun kelemahannya Pak Samsuar tidak melakukan pengesahan RPJMD berbarengan dengan perubahan struktur di tata kelola pemerintahannya di tingkat kepala dinas, kabid dan segala macam. Nah, sehingga RPJMD dibahas, kemudian perubahan struktur organisasi itu baru di bulan Oktober 2019. Nah, di bulan Oktober 2019 ini kan masih menjalankan program yang lama. Nah, dalam suasana batin kepemerintahan cenderung sekali pejabat-pejabat pemerintahan itu enggan melaksanakan program kerja yang lama karena kan ini ego. Nah, itu harus kita lihat sebagai sebuah realita. Sebagai sebuah realita. 2019 Oktober dilakukan perubahan struktur besar-besaran. Mulai dari kepala dinas, kemudian di level eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Dilakukan perubahan besar-besaran dengan harapan mungkin mampu mendorong kinerja Pak Samsuar lebih baik, tapi kenyataannya kan tidak. Masuklah di 2020. Ketika perubahan 2019, RKPD kan sudah dibahas. Rencana kerja pemerintahan daerah sudah dibahas oleh yang lama. Otomatis yang baru masih melaksanakan rencana kerja pemerintah daerah dari visi misi pejabat yang lama. Nah, ini kita lihat sebagai sebuah kendala besar. 2020 secara struktural sudah dirubah, namun dalam realitanya juga tidak mampu melakukan apa-apa dikarenakan tadi ada hambatan mungkin ya dalam ego pemerintahan itu kan selalu ada kenapa kita harus kerjakan yang lama kalau kita bisa buat yang baru. Nah, itu kan realita yang harus kita lihat. Nah, 2020 kemudian berjalan dan kita dilanda pandemi COVID. Nah, ini mungkin hal yang di luar ekspektasi kita semua. Namun sebelum ke sana kita melihat bahwa apa yang dikerjakan dengan kondisi seperti itu tidak mampu mendorong kinerja seorang gubernur. Ini dari sisi timing tadi. Jadi dilantik Februari, kemudian melakukan pengajuan RPJMD itu sekitar bulan Juni atau Juli, sekaligus disahkan.
kemudian Oktober dilakukan perubahan struktur organisasi besar-besaran, kemudian 2020 itu juga belum mampu, 3 hal ini belum mampu mendorong kinerja Pak Samsuar Edy ini lebih baik. Nah, 2020 masih menggunakan yang lama. 2021 di tengah pandemi ini kan kondisi dari anggaran, kondisi dari capaian visi dan misi yang seharusnya itu segera dilakukan revisi RPJMD agar capaian dan target gubernur di 2024 itu benar-benar rasional. Dan ketika nanti Pak Samsuar meninggalkan Riau, tentu ada pijakan bagi kepemimpinan yang baru. Kalau beliau nanti memang tidak ikut bertarung lagi, atau kalau ikut bertarung dan menang, jadi pijakan itu kan ada. Nah, sampai saat ini perubahan RPJMD itu belum dilakukan. Nah, harusnya itu sudah harus dilakukan di 2020. Mengingat 2021 itu sudah semua sudah dikelola oleh Pak Samsuar Edy. Semua orangnya sudah orang Pak Samsuar Edy. Kebijakan program sudah Pak Samsuar Edy kan. Nah, seharusnya kan ini dilakukan sesegera mungkin perubahan itu. Nah, itu hal selanjutnya yang kita lihat dari kenapa Pak Samsuar Edy ini terkesan jalannya kok mandek-mandek gitu, tidak terseok-seok. Nah, terseok-seok. Nah, itu tadi mengingat kronologis. Ini baru RPJMD ya? Ya, kronologis tata kelola pemerintahan yang digunakan itu tidak apa ya, kalau saya lihat tidak memiliki rohnya gitu. Jadi Pak Samsuar terkesan kok ragu-ragu. Pasca dilantik harusnya ya sudah lakukan saja apa yang menjadi visi misi beliau gitu. Nah, ini kan masih menunggu lama, kemudian Oktober itu RKPD sudah disusun oleh yang lama. Nah, dalam kondisi pemerintahan kan ada suasana batin yang kenapa kita harus kerjakan yang lama, kita tunggu aja nanti program kerja kita yang baru. Nah, ini kan makan waktu lagi gitu. Nah, ini yang membuat tersendat-sendat dari sisi waktu Pak Samsuar ini. Masuk COVID lagi ya? Masuk lagi pandemi COVID, yang ini di luar ekspektasi kita semua. Sehingga saya cenderung mengatakan, kalau menganalogikan begini Pak Fahri, pasca dilantik, saya periode kedua ini, saya masih disuguhkan sebuah buku yang judulnya Riau Lebih Baik. Nah, halaman pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu bisa kita baca, bahwa Riau ini A, B, C, dan segala macam. Tapi masuk bab isi, itu tidak ada sama sekali, masih lembaran kosong. Kosong yang belum tertulis dengan baik gitu. Kalaupun ada deskripsi, itu masih coretan-coretan yang tidak bisa kita pahami gitu. Nah, bagaimana kita nanti masuk pada bab kesimpulan? Nah, ini yang saya analogikan gitu, bahwa kita masih belum bisa membaca Riau Lebih Baik itu yang seperti apa, yang dimaksud Riau Lebih Baik itu. Itu produksi dari siapa? Nah, itu saya analogikan, Pak. Saya menganalogikan gitu. Nah, gini, Bu Ade, ini sebelum kita masuk dari visi ya, visi dengan misi tadi kan, kita kan membahas ini kan 2 tahun beliau ini kan dia punya visi dan misi, ya kan. Bu Ade kan tadi mengatakan, jadi ini publik kan mesti tahu betul. Jadi RPJMD ini masih RPJMD gubernur lama? Nah, RPJMD sudah gubernur baru. Oh, sudah Pak Samsuar. Sudah Pak Samsuar. Ya RPJMD itu diajukan 2019. Ya. Nah, 2019 seharusnya kan RPJMD ini secara paralel bisa diajukan dengan APBDP ketika itu. Sekaligus dengan perubahan struktur organisasi secara paralel, Pak. RPJMD dibahas, kemudian pengajuan APBDP, kemudian struktur organisasi itu langsung dirubah. Jadi di APBDP itu perangkat-perangkat daerah itu sudah memiliki renstranya masing-masing, orang-orangnya itu 2019 itu. Tapi RPJMD sendiri, kemudian APBDP sendiri, perubahan struktur organisasi sendiri, sehingga ini tidak ada koneksivitas antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Harusnya idealnya kan kalau bisa paralel, karena ini kan kebijakan politik, agar Pak Samsuar itu harapan kita bisa take off-nya bagus gitu.
bisa take off-nya bagus dan mulus gitu. Nah ini karena satu-satu RPJMD dulu, kemudian masuk APBDP, kemudian masuk perubahan struktur organisasi orang-orangnya, penempatan ya. Nah penempatannya, nah ini kan menyulitkan dalam tata kelola pemerintahan. Mengingat ya itu tadi budaya daripada pejabat itu yang ini realita yang harus kita lihat gitu. Mereka kan enggan mengerjakan program kerja yang lama, mengingat nanti tanggung jawab kan ada di mereka. Program kerja kan sudah yang baru RPJMD. Belum, RPJMD kan belum bisa dibahas, belum masuk ke program APBD. Ya. Oh, itu APBDP. Iya. Ya, itu masih yang lama. Masih yang lama. Nah, ini yang jadi RPJMD ini baru bisa full 2020. Ya. 2020. Tapi Di APBD murni 2020, iya. tapi yang merencanakan itu masih dengan orang-orang yang lama. Loh kan sudah Oktober itu RKPD kan sudah dibahas di awal itu. Di Maret itu sudah pembahasan. Sudah forum komunikasi, RKPD, Musrenbang dan segala macam gitu. Nah, Oktober itu kan tinggal finalisasi pembahasan di DPRD. Sementara perencanaan kan sudah dimulai jauh sebelumnya dan itu masih menggunakan perencanaan pejabat-pejabat yang sebelumnya. Sehingga 2020 itu masih menjalankan program kerja dari pejabat sebelumnya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa Pak Samsuar tidak bisa take off secara baik? Nah, itu. Ini kan sebenarnya tergantung kebijakan politis sebenarnya. Harusnya tidak perlu terjadi. Seharusnya kalau Pak Samsuar sebagai orang politik dan melihat bahwa jabatan gubernur itu adalah jabatan politik, maka beliau harus mampu mengkonsolidasi segala bentuk kemungkinan agar kemungkinan yang ada ini bisa membawa Riau lebih baik gitu. Jangan malah kemungkinan yang ada ini malah membuat beliau terseok-seok gitu. Oke lah, itu dari RPJMD ya. Sekarang kita dari visi misi beliau. Nih kita salah satu bahas ya, nanti saya tanya juga sama Pak Anda ya, Pak Yasin ya, sama Pak Dokter. Sekarang Bu Adi dulu, nanti mungkin baru kita bahas yang lain. Jadi, dari visi misi beliau lah. Di visi misi Pak Samsuar itu kan yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas. Kita sama-sama ketahui ketika pembahasan RPJMD itu Bapeda menyajikan bahwa angka lama sekolah kita baru sekitar 7,8 tahun. Artinya masih 49% masih banyak anak kita yang tidak lulus sekolah menengah pertama. Nah, tentu ini menjadi catatan. 31, sekian. Iya, 31, sekian persen ya Pak ya. Tentu ini menjadi catatan bagi pemerintah provinsi. Mengingat SMP itu kan bukan kewenangan provinsi. Namun provinsi tidak bisa lepas tangan begitu saja. Tidak bisa lepas tangan begitu saja karena di Undang-Undang 23 tahun 2004 itu kan di situ dinyatakan gubernur sebagai perpanjang tanganan pemerintah pusat bisa melakukan koordinasi kabupaten kota. Dengan kabupaten kota. Nah, ini kan harus dilakukan. Nah, kemudian kita lihat APM-nya 63,81%. Nah, kalau nasional itu 97%. Artinya APK dan APM Riau itu di 2019 masih di bawah nasional. Nah, kita lihat di tahun 2020 itu hanya ada kenaikan 1% saja, 64,01%. 2019-2020 itu kita hitung sudah 2 tahun. Nggak bisa kita hitung 1 tahun Pak Fahri. Kita hitung sudah 2 tahun. Kepemimpinan Pak Samsuar Edy untuk mencapai visi misinya itu baru bisa meningkatkan 1% angka APK dan APM. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Harusnya. Nah, idealnya kan harus di rata-rata nasional 97%. Ya, kalaupun bergeser di bawah sedikit lah. Mungkin 80% atau 75%. Nah, ini baru 1 tahun. Nah, yang harus kita wanti-wantikan bahwa 2021 ini sudah berjalan. 2022 itu kita bicara tahun politik. Nah, kebijakan anggaran tentu tergantung dari bagaimana kebijakan politik Pak Samsuar juga. Tata kelola pemerintahan juga tergantung bagaimana Pak Samsuar menata kelolakan pemerintahan ini. Karena tahun 2022 itu Pak sudah tahun politik itu. Sangat sulit mencapai visi misi Pak Samsuar. Mengingat 2 tahun saja ini baru 1% kenaikan angka. Itu di bidang pendidikan. Pendidikan.
Terus di bidang pelayanan kesehatan atau yang belum. lain gimana? Pendidikan masih belum. Ya. Pendidikan ini dari data BPS, Riau itu termasuk 3 besar angka putus sekolah. Di Indonesia? Di Indonesia. 3 besar angka putus sekolah. Mengingat tadi dari data 31,7% kalau saya tidak salah Pak, 31,7% itu lama sekolah kita. Anak-anak lama sekolah dengan usia lama sekolah 7,8 tahun. Berarti tidak lulus SMP. Ya. Lulus SMP itu 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Lulus SMA, SMK itu 12 tahun. 31,7%. Ada apa dengan kita? Apakah koordinasi yang tidak berjalan? Apakah tidak ada saling support antara kabupaten dan provinsi? Provinsi bisa melakukan mekanisme bantuan keuangan untuk mengintervensi tingginya angka lama sekolah kita, 7,8 tahun, untuk menaikkan angka lama sekolah kita. Bisa mengintervensi. Apakah bangunan sekolah yang tidak ada? Apakah akses anak-anak yang sulit? Nah, itu kan bisa dibantu oleh provinsi. Terus di bidang lain masalah pendidikan kita mendengar juga Pak Sam ini menggratiskan BOSDA. Betul. Jadi BOSDA naik juga di zaman beliau. Sejak 2020 itu sudah ada kebijakan bantuan operasional siswa daerah. Jadi anak-anak yang di sekolah negeri tidak boleh lagi dipungut yang namanya dulu uang komite. Uang tidak komite. boleh. Tidak boleh lagi. Nah, itu betul. Nah, itu sudah berjalan mulai dari 2020. Namun hal itu kan bukan satu-satunya penentu untuk keberhasilan bidang pendidikan pembangunan sumber daya manusia. Ada di sana sarana dan prasarana, infrastruktur. Nah, ini bagaimana gitu? Kita contohkan Tampan, Pak Fahri. Kecamatan Tampan itu sebelum dipecah itu jumlah penduduknya rata-rata 300.000 jiwa. Kalau 300.000 jiwa per 100 orang itu ada 1 anak usia sekolah SMA, maka setiap tahun ada 3.000 tambahan anak yang akan masuk SMA dan SMK. Sementara di Kecamatan Tampan kita hanya punya 3 sekolah negeri. SMA 15, SMA 12 dan SMK 4. Harusnya. Nah, sebentar Pak Zul. 3 sekolah negeri. Masing-masing sekolah ini hanya boleh membuka ruang kelas belajar baru, mengambil menerima rombongan belajar, menerima siswa baru itu sebesar paling banyak sesuai Permendikbud itu 12 kelas. 12 kelas dengan 1 kelas itu 36 anak. Berarti kali 12 sekitar 36 kali 12 sekitar 400-an. Sekitar 400-an. Berarti 1.200. Ya. 1.200. Masih tersisa sekitar 1.800 anak yang membutuhkan sekolah. Tentu sekolah negeri. Sekolah negeri karena biaya murah. Kemudian kalau bisa akses juga dekat. Nah, ini kan persoalan ini. Itu baru Pekanbaru aja. Itu baru Pekanbaru, 1.800 siswa. Nah, oke, kita ikutkan peran swasta di sana. 1.800, 900 masuk swasta. Yang 900 lagi, pertanyaannya mau kemana mereka? Kalau mereka dari ekonomi menengah ke atas no problem, bisa pilih sekolah yang bagus-bagus dan di mana saja. Tapi kalau mereka dari ekonomi menengah ke bawah, maka jalan satu-satunya provinsi harus membangun sekolah. Enggak, Bu Ade, ini kan waktu kita terbatas kan. Tepat. Ini oke lah di bidang pendidikan tadi Bu Ade, ini kan konsentrasi Pak Samsuaredi masalah pendidikan berkualitas lah di Riau. Terus di bidang-bidang lainnya, apa yang Bu Ade sorot kira-kira? Nah, di bidang kesehatan, kita lihat ini. Kalau bidang kesehatan itu indikatornya angka kematian ibu. Melahirkan, kemudian angka kematian bayi, stunting dan segala angka gizi buruk. Nah, kita lihat dari data 2019, 2018 itu untuk angka kematian ibu hamil itu di 2018 itu di angka 34, di 2019 itu naik ke 59 angka kematian ibu hamil. Nah, kemudian kita lihat lagi angka kematian ibu bersalin. Nah, ini ada penurunan dari 52 di 2018 turun ke 35. Namun, angka kematian ibu dalam masa nifas
Dari 2018 itu 23 jiwa itu naik ke 31 jiwa di 2019. Artinya ini masih menjadi PR yang harus diselesaikan oleh gubernur sebagai kepala daerah. Walaupun ya kewenangan provinsi dalam bidang kesehatan itu tidak sampai kepada kebijakan di tingkat teknis, Pak. Ya. Namun provinsi memiliki tanggung jawab. Mengingat gambaran ini adalah gambaran provinsi. Kita lihat dari persentase penduduk miskin Provinsi Riau Maret 2020 itu sebesar 6,82%. Ini data dari BPS ya Pak. Ya. Kemudian mengalami penurunan, memang mengalami penurunan sebesar 0,26% dibanding dengan 2019. Dibanding 2019. Nah ini kita ya sedikit optimis lah. Sedikit optimis, tapi ditambah dengan kondisi pandemi ini, maka ini kan menjadikan pemerintah provinsi dalam tanda kutip ini warning, harus ada lampu kuning karena mengingat pandemi. Nah, jadi dari beberapa data yang saya sajikan tadi terlihat sekali bahwa belum ada progres secara realistis yang ditunjukkan dari pemerintahan Pak Samsuar dan Pak Edi. Untuk 2 tahun ini. Oh, itu. Untuk bidang-bidang Kesra. Ya, pendidikan, kesehatan ya. Kemudian angka kemiskinan dari 2 tahun ini. Yang tadi kita lihat bahwa historinya yang kebijakannya terlalu ragu-ragu, kemudian timingnya yang kurang tepat. Nah, kemudian ya banyak hal yang menyebabkan itu terjadi kan. Ya, bahkan sampai sekarang kita lihat juga, kita dengar juga ya. Penempatan pejabat eselon juga belum terisi, masih eselon 2 masih ada yang PLT masih ada yang PLT. Udah 2 tahun loh. Dan kita berharap memang Pak Samsuar ketika menempatkan pejabat itu memang menempatkan orang-orang yang berkompeten dan memiliki kompetensi, kapabilitas, sehingga dia bisa membaca Riau ini secara komprehensif. Jadi tidak orang-orang yang punya kedekatan histori ya, tapi juga orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sehingga dia membaca Riau ini secara komprehensif, Pak. Karena 12 kabupaten 12 kabupaten kota. Bagaimana kita membaca Meranti, bagaimana kita membaca Inhil, bagaimana kita membaca Kampar, 200 desa di Kampar. Nah, itu kan harus terbaca secara komprehensif. Artinya, kita masih butuh orang-orang yang mungkin ya yang berpengalaman jauh dengan provinsi ini. Jadi tidak serta-merta orang-orang yang memiliki pengalaman itu tidak bisa diberi kepercayaan. Justru mungkin ya pengalaman mereka dalam membaca Riau ini sangat penting. Jadi bukan asal lulus asesmen saja ya. Itu dia, banyak faktor. Kalau indikatornya lulus asesmen aja ya kan, wah ini yang susah. Betul. Karena eselon 3 langsung ke eselon 2A. Langsung ke eselon 2A. Nah, ini kan satu hal yang belum pernah kepala biro, belum pernah ya kan. Langsung jadi kepala dinas. Nah, sementara pengalaman itu dibutuhkan, Pak. Ya, betul. Betul. Pengalaman itu dibutuhkan. Dia membaca Riau. Jangan sampai ada pejabat yang menyatakan bahwa Pak, ini kita kan mau ujian nasional, kita membutuhkan perangkat komputer ini. Oh, itu nanti bisa kita akal-akalin. Lah, itu kan jawaban yang saya bilang bukan orang yang berkompeten. Gimana Pak Pari? Kalau Pak Pari melihat Pak Pari, dari visi misi Pak Samedi ini. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Ade ya, terkait dengan masalah ketika dilantik dikukuhkan 20 Februari. Itu kan masih katakanlah masih format daripada era APBD yang pejabat sebelumnya. Itu kan. Jadi apakah bisa nggak program masuk? Ya, saya pikir kan susah tuh masuknya gitu. Ya. Akibatnya apa? Pak Samsuar ya tidak bisa apa-apa pada tahun 2019. Itu yang paling. Tapi itu kan kendala semua. Betul, gubernur kan. Sebelumnya juga bupati juga begitu kan. Betul begitu. Tapi ini kan sebagai faktor yang menghambat. Ya, sehingga dia nggak bisa cepat. Yang kedua, dengan kondisi Covid. Ini juga jadi persoalan. Yang jadi persoalan itu begitu. Saya pikir tentu dari 2 pengalaman ini itu masih ada waktu 3 tahun. Bisa nggak berbuat secara maksimal? Kan itu persoalan sekarang. Nah, kalau 2 tahun ini belum maksimal? Saya pikir belum. Belum. Di mana? Belumnya di mana? Nanti saya jelaskan dulu informasi. Nah, sekarang kita masuk kepada pertumbuhan ekonomi.
ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi pada saat 2019 itu sekitar 281 persen ya per tahunnya. Ini Riau apa? Riau. Kita bicara dia. Kemudian kita pindah pada tahun 2020. Targetnya waktu itu adalah sekitar 2,81%. Ya. Terus sedikit daripada 2019. Faktanya sekarang berapa itu? Hanya minus 1,67. Akan turun sekarang. Nah, pertumbuhan ekonomi itu tentu akan mempengaruhi secara total. Ya. Walaupun 1,67 itu masih ke kuartal 3, saya pikir itu kan memberikan gambaran untuk kuartal yang keempat. Artinya sampai Desember 2020. Nah, ini kan berat, ya, berat pertumbuhan ekonominya. Kalau kita lihat lagi bersama Gini rasio, juga memang ada perbaikan. Dari 334 menjadi 30329 ada. Jadi pemerataan relatif. Ya, ada perbaikan lah. Kalau kita lihat pada dari aspek Gini rasio. Kan itu yang kita lihat ya. Tapi kalau kita lihat lagi dari aspek berkaitan dengan masalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Saya pikir ini juga terjadi penurunan. Ya, terjadi penurunan dari data yang ada gitu ya. Nah, saya melihatnya ada satu ini kenapa nih turun semua tuh? Ada yang bilang tadi itu. Enggak, kalau yang gini itu harus turun. Wajib turun itu ya. Jadi 0,329 itu wajib turun dia. Kalau bisa ya 0,1. Malah bagus itu ya. Masih bagus. Ya, ada sebuah keadilan gitu ya. Inilah persoalan Indonesia. Persoalan Indonesia itu sama dengan persoalan Riau. Kenapa? Karena indeks Gini rasionya itulah 0,3 sekian. Itu persoalan kita sekarang kan. Nah, saya melihatnya kemudian kita lanjutkan lagi adalah terkait dengan kenapa kita itu mendukung Samsuar pada waktu itu sebagai gubernur. Ya, salah satunya adalah kita melihat perkembangan daripada Siak, begitu hebatnya Siak begitu ya. Ya, yang penting kita ingatkan bahwa Siak tidak sama dengan Riau. Itu yang dipentingkan bro. Siak kan hanya sebuah kabupaten, Riau kan 12 kabupaten kota. Ini tentu formatnya akan berbeda. Nah, saya melihatnya tentu karena orang pemerintahan, ya pemerintahan itu kan ada dua sisi. Apakah sisi eksekutif, apakah sisi legislatif. Kalau komunikasinya tidak duduk, saya pikir juga tidak menyelesaikan masalah. Ini akan menghambat, Saya tidak tahu banyak bagaimana komunikasi antara eksekutif dengan legislatif. Itu mungkin satu. Kemudian yang kedua, tentu yang diungkapkan oleh Bu Adi tadi, pada tahun 2019, ini kan bukan stop pilihan. 2019 kan bukan stop pilihan, artinya hanya lanjutan gitu ya. Tapi pada tahun 2020 katakanlah ada yang pilihan misalnya. Tapi nyatanya kan itu tidak juga menyusun mengenai APBD. Ya ini juga tentu ada pengaruhnya. Nah, kalau memang ada pengaruhnya, tentu harapan kita adalah pada tahun 2021, ya 2022 itu kita. Kenapa? Itu pilihan daripada Pak Samsuar. Ya, perlu daripada asesmen tadi. Tapi apakah bisa seperti itu? Nggak bisa juga. Kenapa gitu? Karena ada beberapa hal yang terkait di dalam masalah masalah para ASN. Ini ASN kita ini serius atau tidak bekerja? Ini kan juga jadi persoalan. Itu yang kita perhatikan sekarang, serius atau tidak, atau formatnya sama atau tidak. Jadi yang kita harapkan ASN itu adalah tentu tidak perlu pengawasan. Mereka bergerak sedemikian rupa. Ya, bergerak sedemikian rupa dalam rangka mencapai daripada katakanlah visi daripada Pak Gubernur wakil gubernur. Itu yang kita lihat. Sekarang kalau tadi dikatakan bahwa RPJMD kemudian dikait dengan APBD 2020 ada ketimpangan misalnya karena tidak masa dia. Nah, sekarang yang dipersoalkan dia adalah 2020. Itu APBD kita gimana? PDRB kita gimana? Itu turun kan? Ya ini juga pengaruh berkaitan dengan dalam rangka merealisasikan misi. Dulu aja sekitar 10, sekarang turun menjadi 9. Nah, ini kan jadi persoalan. Turunnya itu tentu akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi secara total, ya. Ada keinginan daripada Pak Samsuar untuk meminjam uang 1 sekian triliun, ya. Tapi kan belum clear. Ya tentu berkaitan dengan politik berarti nggak perlu dipinjam, ya. Saya pikir bisa aja. Tapi kalau komunikasi antara eksekutif dengan legislatif clear, tentu bisa saling meyakinkan. Mungkin tidak 1,6, mungkin hanya sekitar 0,5 misalnya begitu. Nah, kenapa membutuhkan pinjaman? Saya pikir berkaitan dengan masalah pendanaan. Nah, yang perlu yang dipertanyakan oleh DPRD tentu akan bertanya, kalau meminjam 1,6 apa digunakan? Apa dia menggunakan untuk apa gitu? Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi? Tapi yang ketiga yang perlu ditanyakan adalah bagaimana mengembalikan? Bagaimana mengembalikan? Itu ada perhitungan tertentu. Nah, kalau umpamanya pinjaman itu dilakukan juga berkaitan dengan masalah COVID, itu jadi masalah. Karena pertumbuhan ekonomi kita juga jadi masalah. Kalau pertumbuhan ekonomi jadi masalah, tentu kemampuan mengembalikan modal, mengembalikan pinjaman itu juga jadi masalah. Itu mungkin gambaran secara makro yang digambarkan. Saya pindah kepada masalah SDM. Ya, masalah SDM, Pak Samsuar dengan Pak Edi sudah mengatakan wajib belajar itu bukan 9 tahun, tapi 12 tahun.
ini kan sebuah gebrakan tinggi ya, tinggi. Apakah itu apakah itu hanya keinginan hati saja kah? Sudah dihitung betul ya gitu ya. Betul gitu. Karena sekarang baru kan sekitar 8,87 ya. Saya 7,8. Enggak, dia 8 sekian. Ya 8, sekian. Tahun pendidikan ya, tahun pendidikan itu. Ya. Nah, ini juga yang beras punya keinginan yang besar ya, tapi masalahnya sejauh mana bisa dilakukannya. Nah, kesannya sekarang itu adalah antara gubernur kemudian dengan bupati wali kota itu kan tidak clear dalam rangka untuk membicarakan sesuatu. Karena ada keterkaitan ya, ada keterkaitan. Itu antar kepala daerah. Tapi yang kedua, apakah ada nggak bersinergi antara kepala dinas provinsi dengan kepala dinas pendidikan berkaitan dengan kabupaten kota? Cenderungnya berjalan sendiri-sendiri. Untuk mengejar visi tadi ya? Saya pikir tidak demikian. Ya, kalau mengejar yang 12 tahun tadi. Betul, itu yang nggak jelas. Ya, karena masing-masing bupati kan punya misi juga. Apakah misi bupati wali kota ini sama nggak dengan dalam rangka menunjang misi gubernur atau tidak? Saya pikir masih kita pertanyakan. Ya, karena bagaimanapun juga koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota, saya pikir itu masih terbatas. Artinya perlu kita optimalkan. Itu berkaitan dengan masalah SDM. Tadi Bu Ade juga mengatakan mengenai sekolah. Saya pikir itu duduk ya persoalannya yang terkait dengan kekurangan infrastruktur gitu ya, infrastruktur. Nah, kemudian terkait infrastruktur dengan Bosda, kita syukuran dulu lah. Ya, dengan Bosda itu saya pikir salah satu keinginan daripada Pak Gubernur untuk merealisasikan 12 tahun. Tetapi tidak semata-mata dengan Bosda. Infrastruktur satu. Indikator pendidikan bukan itu aja ya. Bukan itu saja. Tapi yang penting sekali adalah kalau untuk mencapai angka 9, itu kan sangat tergantung pada pemerintah kota dan kabupaten. Kenapa? Tanggung jawabnya SD dan SMP. Kan itu. Tanggung jawab gubernur di mana? Hanya pada SMA ke atas. Selain tidak ada kerjasama yang baik, ya tidak mempunyai program yang sama antara provinsi dengan kabupaten kota, saya pikir susah untuk mencapai angka 12 tahun. Yang pasti selama periode ini tidak akan mencapai 12 tahun. Ya, kita naiklah, katakanlah 9, sekian tahun. Saya pikir itu sudah membuat sebuah kebaikan. Ya. Kemudian juga kita lihat masalah infrastruktur. Nah, ini persoalan kita. Ini persoalan kita. Saya pikir salah satu persoalan infrastruktur bagaimana. Saya pikir kalau terkait dengan masalah putol antara Pekanbaru dengan Dumai, ya itu bagus lah. Oke, tapi kan dana pusat. Ya, dana pusat yang tapi dalam rangka memperlancar hubungan antara dua. Kemudian sekarang ada lagi antara Pekanbaru dengan Sumatera Barat. Kita bikin aja masalahnya. Tetapi persoalan yang sekarang adalah sejauh mana tol itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara total. Ini jadi persoalan. Ya, jadi persoalan. Apakah dengan adanya tol ini mengurangi kesempatan kerja orang-orang yang sekitar situ? Dugaan saya demikian. Ya, dugaan saya itu adalah demikian. Ini yang kita lihat karena. Kemudian katakanlah ada tol antara Dumai dengan Pekanbaru. Ya. Sekarang apa yang bisa dinikmati di Dumai oleh orang Pekanbaru atau orang Pekanbaru menikmati di Dumai? Nah, itu tol kan bisa memperlancar pengangkutan dari TBS buah sawit kepada Pekanbaru ke Dumai. Saya pikir itu salah satunya. Ya, salah satunya begitu. Tapi itu kan dalam rangka untuk meningkatkan produksi. Itu terkait dengan infrastruktur. Kemudian hubungan antara ibu kota katakanlah Rengat dengan Riau, Rengat dengan Tembilahan dan sebagainya itu sejauh mana? Ya, karena dengan infrastruktur yang demikian bagus, saya pikir itu akan meningkatkan kelancaran. Yang jadi persoalan sekarang adalah bukan hubungan antara ibu kota kabupaten, antara kabupaten dengan provinsi. Masalahnya sekarang adalah hubungan di dalam desa. Kita mendapat informasi bahwa para petani sawit itu jalannya bukan jalan yang bagus, ya. Nah, sedangkan situ adalah sumber ekonomi. Sumber ekonomi daripada masyarakat maupun sumber ekonomi daripada daerah Riau. Jadi saya pikir bukan semata-mata berkaitan dengan jalan yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu kan kalau punya jalan di desa itu bukan wewenang provinsi, benar, ya benar. Tetapi apakah pernah nggak gubernur menjanjikan dulu terkait dengan jalan-jalan yang ada di desa? Oke, tidak wewenang provinsi. Sejauh mana kita bisa dibenkiukan misalnya kepada kabupaten kota untuk membuat jalan yang ada di desa tersebut. Ya. Kemudian mengenai ekonomi saya sudah jelaskan, kemudian budaya Melayu. Saya tidak lihat perkembangan daripada budaya Melayu. Saya tadi malam menghadiri acara di Dewan Kesenian Riau. Ya, itu hanya memaparkan berkaitan dengan masalah lukisan-lukisan. Ya, ada 13 lukisan dari 48 lukisan. Tapi saya pikir ini gebrakannya masih lamban gitu ya, lamban. Nah, gebrakan lamban ini apa gitu? Ya, saya pikir juga tergantung kepada kepala daerah. Kalau kepala daerah bersemangat saya pikir juga budaya Melayu akan meningkatkan. Saya pikir budaya Melayu itu dalam arti yang aspek luas.
ya kita dari pembauran, tentu bukan hanya melihat budaya Melayu saja yang kita kembangkan, tapi budaya Jawa, budaya Banjar, budaya Batak dan sebagainya itu kan perlu. Karena bagaimanapun mereka ini kan satu satuan yang bisa disatukan. Karena bagaimanapun dengan menyatukan sebuah budaya, sekian banyak budaya, mungkin akan mempercepat, mempengaruhi terhadap pembangunan, pembangunan secara total. Nah sekarang kita banggakan apanya? Apa pekerjaan apa yang terkait dengan masalah budaya sekarang? Salah satunya adalah meresmikan beberapa diresmikan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan budaya yang tidak tertulis itu. Ya, saya pikir begitu. Nah kemarin kita juga bicara dengan dengan masyarakat Tionghoa yang ujungnya masalah piara dan kelenteng. Bisa nggak mereka ini berupaya untuk piara kelenteng ini kita jadikan cagar budaya? Saya pikir ini menarik. Yang cagar budaya artinya dari Ascukum. Macam mana ya? Tapi udah cagar budaya itu ya, Candi Muara Takus. Selama itu sudah. Sudah ya. Ya sudah. Yang kita kasihan kan masih Raya Pekanbaru. Yang demikian dia sekarang masih cagar budaya, tapi statusnya kita turunkan dari bangunan menjadi struktur. Nah, kita mengharapkan yang budaya lain. Saya pikir terkait dengan masalah kelenteng, kemudian piara. Kenapa tidak kita? Nah, tentu tidak tergantung pada pemerintah. Tapi pemerintah perlu mendorong mereka-mereka yang terkait dengan kelenteng maupun dengan piara. Tapi ada beberapa hal yang kita lihatkan. Ada beberapa rumah-rumah lama atau masjid lama, ya, yang sudah umur 50 tahun lebih. Kenapa tidak kita hargai sebagai dia cagar budaya? Tentu itu rangsangan pemerintah sangat diperlukan, walaupun tidak tergantung pada pemerintah, tapi pemerintah menyampaikan kepada masyarakat banyak. Saya kembali pada misi yang kelima mengenai tata kelola pemerintahan. Saya tidak tahu banyak mengenai tata kelola pemerintahan, tapi setidaknya adalah ditambah Bang, tata kelola pemerintahan yang bebas KKN. Iya. Ya saya pikir itu apanya, saya tidak lihat sampai sejauh itu betul ya, karena kita jarang betul berkaitan dengan masalah pemerintahan ini. Tapi yang jelas, kalau secara teori tata kelola pemerintahan ini bagus, clear secara sistem, saya pikir akan mendorong pertumbuhan ekonomi, akan mendorong partisipasi daripada pada masyarakat. Tapi partisipasi masyarakat terbatas. Mungkin salah satu penyebabnya adalah tata kelola pemerintahan belum mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, sekarang ini mana yang berat? Yang mana yang berat hal-hal yang berkaitan dengan lapangan? Apakah masyarakat itu melaksanakan program dari pemerintah saja, atau pemerintah memfasilitasi program daripada masyarakat? Ini yang penting. Saya pikir ini yang perlu teorinya. Ya, kecenderungan sekarang apa? Cenderungnya nampaknya adalah masyarakat menunggu program dari pemerintah untuk dilaksanakan. Saya pikir ini harus kita robah. Bagaimana cara merubahnya adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat programnya, apa kegiatannya, maka itu harus didorong oleh pemerintah. Saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Fahri. Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan itu sudah secara teori itu sudah sangat clear. Mulai dari musrenbang desa, kelurahan, kemudian naik kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi. Nah, cuman pada tataran pelaksanaannya ya, kecenderungan yang terjadi, yang selama ini terjadi itu masih bersifat by project. Jadi by kegiatan. Dilihat nih, mana kegiatan-kegiatan yang menghasilkan proyek-proyek. Nah, itu yang cenderung dilakukan, jadi tidak melihat bahwa mana kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini mungkin yang menjadikan penyebab kenapa perencanaan itu tidak berjalan secara maksimal, karena sesungguhnya kan perencanaan itu adalah setengah dari pembangunan. Kalau perencanaannya benar, maka setengah pembangunan itu sudah terlaksana gitu. Itu dia. Nah, itu mungkin tambahan Pak Fahri yang mungkin harus dikoreksi nih oleh Pak Samsuar gitu, bahwa kegiatan-kegiatan itu yang selama ini cenderung by project gitu. Nah, cenderung by project ini kita kegiatannya yang sifatnya ada keuntungan lah yang bisa diambil, tidak dari kebutuhan-kebutuhan yang masuk dari bawah gitu. Nah, saya kembali dari bawah itu, yang dari bawah ke yang dari bawah itu yang mau kita tampung sebetulnya. Sebetulnya yang bawah ini tidak banyak betul dana yang dibutuhkan, tapi butuhkan perhatian. Kalau semuanya dia butuh apa? Dia butuh apa namanya? Dia butuh 100 juta, ya mungkin dengan 5 juta itu bisa jalan. Ini kan dorongan. Ya, sejauh mana perhatian? Saya pikir sama aja antara orang tua dengan si anak. Ya, orang tua si anak, bisa nggak pemerintah itu menjadi orang tua? Masyarakat ini sebagai anak. Dan kata lain, apa yang diinginkan oleh anak 10, mungkin kita kasih 5 misalnya. Tapi dia butuhkan 10 juta, kita kasih 5 juta. Kan kira-kira begitu. Tapi kan diperlukan pengawasan. Ya, saya melihat juga jangan terlampau dikuat betul dengan hubungan-hubungan birokrasi. Harus begini. Saya pikir itu tidak jalan. Karena masyarakat kita juga ada beberapa keterbatasan. Ya. Yang lain, Pak Fahri?
Ya, saya pikir itu yang terkait dengan tata kelola pemerintah yang berkaitan dengan masalah perencanaan ya. Saya pikir itu duluan. Ya. Jadi cukup itu aja. Baiklah pemirsa, jadi dua narasumber tadi sudah menyampaikanlah pandangan-pandangannya. Jadi kita break sebentar dan tetap di Cakap Lepas. Tetap di Cakap Lepas. Nah, sekarang kita minta Dr. Rawa. Gimana Dr. Rawa melihat 2 tahun kepemimpinan Pak Samsuar Edy ini? Ya kan, dari visi, misi, dan yang Pak Dr. Rawa lihat lah. Gimana? Ya, kalau kan saya kan belum melakukan sesuatu ya. Artinya tidak ada survei, tidak ada wawancara, tidak ada upaya untuk memahami apa sih yang alat untuk melakukan penilaian. Ya. Tapi saya menggunakan 3 indikator untuk melihat kepemimpinan politik. Ya. Kepemimpinan politik itu pertama dilihat dari apa namanya euforia. Ya. Apakah seorang pimpinan politik itu disambut dengan euforia karena karismatiknya, karena terobosannya, atau karena sesuatu yang baru menurut masyarakat. Ya, jadi kita harus merasakan euforia itu. Nah, kalau berdasarkan indikator euforia, saya belum menemukan euforia yang ada di masyarakat menyangkut karismatiknya, bahwa dia sebagai tokoh karismatik yang dianut, yang dipatuhi, yang menjadi suri teladan, ya toh? Atau karena terobosannya, ya toh? Apa terobosannya selama 2 tahun ini ya? Iya, itu penilaian subjektif saya. Jadi boleh, silakan. Itu secara kita belum melihat sebenarnya, bukan kita, mungkin saya ya. Saya belum melihat satu euforia yang diterima oleh masyarakat, yang terekspos di media, yang kita dengar dari hari ke hari, dari mulut ke mulut, bahwa ini yang dibuat lah ya, yang dibutuhkan masyarakat gitu. Iya, artinya dia ada melakukan terobosan, ya, terobosan, baik itu terobosan politik maupun terobosan program. Jadi seorang tokoh politik itu tidak melihat waktu, ya. Waktu tidak ada artinya bagi seorang tokoh politik, karena orang politik dia bisa membalikkan semuanya seperti dia membalikkan telapak tangan. Ya. Jadi kalau gubernur sampai 2 tahun itu belum disambut oleh euforia dari masyarakat, artinya secara kepemimpinan politik dia belum memanfaatkan ya kepemimpinan politik yang dipercaya oleh masyarakat. Ya kan, orang memilih seorang tokoh politik sampai jenjang gubernur itu kan karena ada satu keyakinan, ya toh, kepercayaan, ya toh, seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri dan Ibu Ade, ya. Tapi kan itu harus ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, dalam hal euforia respon masyarakat, kita lihat Soekarno gimana, ya toh? Kita lihat misalnya Pak Jokowi, itu terasa. Kita lihat Gus Dur kan secara fisik bermasalah sekali, tapi dia punya terobosan politik yang membuat dia menjadi penting karena berapa hal yang dia buat. Contoh dengan pluralisme yang dia garap, ya, dia mengangkat isu masyarakat minoritas. Ini apa yang bisa dibuat oleh gubernur dalam hal ini, ya toh? Padahal kita berharap nih sebagai masyarakat awam, wah, ini ada gubernur baru, kita menginginkan sesuatu apa yang bisa kita terima. Itu dari segi euforia aja, kalau kita gunakan indikator euforia.
apa sih yang dirasakan masyarakat atas kehadiran seorang tokoh politik gitu loh. Nah itu bagi saya itu penting, penting sekali. Jadi belum nampak ya? Karena dia dipilih oleh masyarakat Riau, terlepas dengan sistem dan sebagainya, tapi dia dipilih, dipercaya, itu penting menurut saya. Itu satu. Jadi kalau tokoh politik dia tidak membahas tentang kendala birokrasi, tidak membahas tentang apapun, karena dia punya kekuasaan, dia bisa membalikkan, ya toh. Apalagi sesuatu yang menyebabkan respon sangat positif oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saya bicara. Yang kedua, kita ingin lihat perencanaan. Ya, saya tidak dapat RPJMD itu. Saya sudah cari di internet. Saya sudah buka web dinas-dinas, tapi situ semuanya tertulis privat gitu loh. Tidak bisa saya akses. Jadi saya tidak tahu apa sih rencana. Tapi kalau seorang politisi, seorang pemimpin politik itu dikungkung oleh sebuah rencana jangka pendek, jangka panjang, itu dia jadi birokrat. Iya. Jangan turunkan levelnya menjadi birokrat. Dia sekarang udah jadi politisi. Ya toh? Kita ingin ada suatu rencana yang menonjol, yang dirasakan oleh masyarakat. Itu satu yang dua. Jadi dari segi euforia saya belum lihat lah ya. Check in lah saya, belum ada feel sambungan nanti gitu. Ya kan, tentang itu kan. Kemudian dari rencananya tidak terbuka, belum dibuka ke saya gitu. Saya belum dapat. Ya toh? Walaupun sudah mencari. Sudah mencari saya. Mungkin saya tidak sebagus akses Ibu Ade dan Pak Fahri. Saya kan hanya orang pinggiran, jadi hanya mencari-cari saja gitu loh. Itu dua. Yang ketiga, apa yang telah dilakukan? Oke, dia secara politik tidak mampu menunjukkan kepemimpinan politik, ya toh? Kemudian secara perencanaan dia tidak terbuka. Harusnya ada yang dilaksanakan. Apa coba? Yang dilaksanakan itu tidak perlu yang terencana, yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang dirasakan masyarakat atas yang sudah dia buat? COVID mungkin berhasil penanganannya? Siapa bilang? Nah, itu debatable kalau bilang berhasil, ya toh? Ya, debatable. Buktinya anggaran COVID tahun lalu terpakai hanya 50%. Saya kalau jelasin COVID, karena saya antropolog, saya ngerti betul. Kita nggak menemukan satu program yang signifikan ke masyarakat ya. Ketika awal COVID tuh saya ke 160 desa di Riau. Kemudian saya ke perbatasan. Kita punya tim dari Sekelap melihat apa yang dilakukan pemerintah. Kita bilang itu nggak ada. Kita nggak nemukan apa-apa. Semuanya inisiatif lokal. Inisiatif masyarakat. Jadi kita temukan di masyarakat Jawa begini responnya, di masyarakat Minang begini responnya, di masyarakat Melayu ini kenapa nggak seragam? Karena tidak ada kebijakan. Loh, itu clear itu kalau kita membahas kayak gitu. Jadi berpacu kepada indikator saja, 3 indikator tadi, euforia, apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan itu dirasakan masyarakat, belum nampak ya. Saya belum menemukan. Mungkin Pak Fahri bisa, Bu Ade bisa. Itu duduk gitu loh. Kalau saya belum menemukan. Itu secara umumnya. Kalau visi misi, saya kena ada data. Tadi data yang disebut itu bukan data masa Pak Samsuar. Karena saya pelajari data statistik tuh, itu data 2019 dikeluarkan pada Oktober 2020. Itu artinya apa? Itu data 2019. Memang ada periodenya Pak Samsuar 2 Februari sampai akhir tahun. Tapi kan bilang Ibu ada, ini belum ada perencanaan dari Pak Samsuar. Yang ada itu di 20. Artinya data di statistik itu tidak menggambarkan apa yang dibuat oleh pemerintah, walaupun pemerintah sekarang, walaupun itu ada tadi perbaikan gitu loh. Itu data lama loh. Lalai kita kalau lihat situ. Karena ketika saya cari data-data di dinas itu nggak ada. Belum ada. Nah, yang menonjol apa? Yang kita rasakan? Ya saya mungkin orang yang terlibat dulu diwawancara wartawan tentang pengangkatan pejabat. Itu yang menjadi catatan banyak orang. Gitu loh.
Waktu itu saya ditanya oleh kawan-kawan Jakarta, kenapa wah kamu kok ribut kali, kayak benci betul sama Samsung. Tidak, aku bilang, itu bukan saya yang mau ngomong, wartawan tanya sama saya, aku bilang. Kalau wartawan tanya saya jawab, aku bilang. Saya kan nggak bisa ngomong beda dengan yang pikirkan itu, enggak, saya ngomong flip. Coba komunikasi antara, mungkin ada mekanisme yang perlu dibangun antara pemerintah provinsi dengan wartawan, sehingga wartawannya tidak nanya orang kayak saya lagi. Ya gitu saya bilang. Saya pikir gitu aja. Itu aja ya. Kalau masalah nggak diributkan, masalah korupsi. Tadi kan masalah pelantikan kepegawaian kan? Nah itu dia kan salah satu visinya itu ada membangun masyarakat yang ya KKN tadi. Anti KKN. Ya. Tapi kan ya faktanya kita lihat apa ya? Pada saat Oktober itu jadi ribut kan? Iya, gaduh. Ribut sekali, gaduh. Gaduh. Dan wartawan nunjukkan data ke saya, ini bang, ini bang, ini bang. Abang ngomong lah, kalian mau ngomong apa? Saya tanya gitu lah. Gitu. Iya, kalau secara teori ini nggak benar. Iya, nggak benar. Jadi ya artinya kalau kita lihat sekarang misi ini masih bayangan, masih keinginan, tapi Pak Samsuar secara pembinaan politik itu belum menunjukkan dirinya sebagai pembinaan politik. Dia mungkin sangat terpengaruh oleh budaya birokrasi kan. Dia seorang birokrat dulunya. Ya, dia seorang birokrat, jadi nunggu ini. Ya kalau dia birokrat ya kayak gitu, nunggu apa, dan sebagainya. Di Riau ini yang dibutuhkan bukan di Riau saja ya, kalau jadi gubernur itu pimpinan politik, ya bukan pimpinan birokrat. Saya pikir begitu. Bayangkan kan lingkungan terdekatnya tadi kan udah terjerat kasus itu. Sudah TSK ya? Iya, sudah tersangka. Bu Ade. Iya. Saya kira-kira apa lagi Bu Ade? Ya, kira-kira saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Rawa tadi, bahwa gubernur itu sebagai pemimpin politik gitu. Sebagai pemimpin politik, tentu relasinya yang dibangun itu adalah relasi kuasa. Karena politik itu kan kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan yang dibangun ya, artinya kekuasaan terhadap birokrat dan segala macam, itu akan sangat mudah, tidak akan lama. Tidak akan mengganggu proses. Nah, kembali lagi kepada RPJMD yang disampaikan Pak Rawa. Euforia tadi. Euforia itu kan salah satu faktor ketika gubernur terpilih. Ada euforia. Itu kan efek dari sebab terpilihnya Pak Samsuar, ada euforia. Nah, apa yang dilakukan dalam euforia tadi? Harusnya segera dilakukan tadi ya, secara tekstualnya ada RPJMD, arah kebijakan gubernur terpilih. Tapi secara kontekstualnya, gubernur ini kan jabatan politik. Nah, karena jabatan politik, maka dia harus bisa melaksanakan segala sesuatu dari kacamata politik. Politik itu kan kekuasaan, mengkonsolidasi kekuasaan. Segala bentuk kekuasaan itu dikonsolidasi untuk melaksanakan tujuan dari visi dan misi yang sudah disusun dalam bentuk tekstual tadi RPJMD. Nah, dikarenakan tadi secara politis Pak Samsuar memiliki kelemahan dalam komunikasi ya. Karena komunikasi ini nanti penting ya. Komunikasi politik ini penting. Nah, sekarang begini Bu Ade, saya potong aja lah. Gimana Bu Ade melihat komunikasi politik Pak Samsuar Edy terhadap Dewan sendiri dan terhadap pemerintah pusat? Iya. Nah, gini, gimana komunikasinya? Komunikasi politik ini nanti yang akan melahirkan politik anggaran, politik kebijakan. Ini tergantung dari komunikasi politik, baik secara horizontal maupun vertikal, Pak Fahri. Horizontal dengan DPRD, legislatif. Vertikal itu dengan pusat. Nah, ini akan melahirkan dua, politik kebijakan dan politik anggaran. Bagaimana Riau dapat Indonesia ini hanya dibangun dari 3 anggaran: APBN, APBD provinsi, kabupaten, kota, dan anggaran desa, ADD, anggaran desa. Hanya 3 ini. Nah, yang satu bersifat APBD horizontal, kemudian vertikal, dan ada yang ke bawah. Nah, bagaimana komunikasi politik agar 3 indikator sumber dari anggaran untuk memenuhi visi dan misi ini? Gimana Bu Ade melihatnya? Bisa lebih baik. Nah, saya melihat bahwa ini kelemahan Pak Samsuar. Komunikasi politik beliau lemah. Kemana? Ke provinsi, ke pusat, apa kemana? Horizontal, vertikal, dan ke bawah. Semua lemah. Ini harus kita akui sebagai bentuk realita ya, sebagai sebuah bentuk realita.
salah satu contoh ya, saat ini memang Indonesia dalam kondisi COVID, bahkan bukan Indonesia, bahkan dunia. Tapi bagaimana Riau itu dalam beberapa kebijakan itu kan menjadi satu yang strategis, satu daerah yang strategis terkait dengan Blok Rokan, mungkin Pak Fahri, kemudian dengan perkebunan sawit yang sedemikian besar ya. Di sana ada banyak faktor yang bisa meningkatkan PAD kita. Nah, ini kan tidak maksimal tidak maksimal dilakukan oleh Pak Gubernur ya, mungkin karena kelemahan komunikasi politik tadi. Nah, harusnya kan Pak Gubernur mengkonsolidasi semua kekuatan yang ada di Riau untuk memperkuat komunikasi politiknya baik horizontal maupun vertikal. Jangan membangun komunikasi eksklusif. Nah, saya melihat kan ini membangun komunikasi eksklusif hanya dengan orang-orangnya. Kalau tidak orang-orangnya ini tidak terbangun komunikasi. Nah, ini kan bentuk realita ya yang kita rasakan lah ya, yang kita rasakan gitu. Selain komunikasi apa kira-kira Bu Ade? Kalau Bu Ade melihatnya. Nah, komunikasi ini tentu harus inklusif, Pak. Melibatkan seluruh pihak, melibatkan seluruh elemen. Sehingga kekuatan Riau itu memang betul-betul menjadi sebuah kekuatan yang terkonsolidasi dengan baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi nggak eksklusif gitu. Nah, ini hal yang mungkin menjadi catatan kita, Pak. Dari Pak Antropolog nanti mungkin bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana komunikasi politik beliau ini. Kalau saya melihat dari kacamata politik ya. Oke. Pak Fahri, gimana? Kalau Pak Fahri yang disampaikan oleh rekan kami ini, Rawa, bahwa yang saya sampaikan itu data 2019, itu adalah salah besar. Yang saya sampaikan tadi itu adalah data 2020. Bukan saya mengeluarkan data, tapi data BPS. Ya, misalnya begini. Tadi mengenai pertumbuhan ekonomi minus sekian, ya 1,6. Kemudian juga terkait dengan inflasi. Inflasi hanya kita 1,85%. Dibandingkan dengan tahun lampau itu lebih tinggi, ya. Kemudian juga terkait dengan masalah tingkat kemiskinan, itu juga mengalami penurunan, ya dari 6,9% menjadi 6,82%. Tapi persoalannya, ketika bicara masalah kemiskinan, bukan semata-mata kita bicara masalah kualitatif, angka kualitatif. Tapi kita harus bicara masalah kuantitatif. Berapa jumlah orangnya yang miskin itu berapa gitu. Memang secara kuantitatif kan bertambah nanti berhubungan dengan jumlah daripada penduduk secara total. Kemudian juga masalah mengenai indeks pembangunan manusia juga mengalami penurunan dari 73,0 menjadi 72,1. Ini kita lihatkan kan. Tapi ketika kita membandingkan Riau, tentu harus kita bandingkan dengan provinsi lain, atau kita bandingkan secara nasional. Saya tidak punya data nasional, ya. Kemudian juga berkaitan dengan pengangguran juga meningkat. Itu bukan Riau, tapi se-Indonesia pengangguran itu adalah meningkat. Ya, karena COVID ini mungkin. Masalah COVID. Tapi persoalan sekarang ada enggak program pemerintah yang berkaitan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran? Tentu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan bagaimana? Tidak harus pemerintah membuka lapangan pekerjaan, begini tidak. Tapi harus bagaimana caranya supaya mereka ini bisa bekerja. Tentu harus dirangsang. Ya, saya tertarik terkait dengan masalah Jawa Barat. Jawa Barat ini masalah pertanian. Jadi bagaimanapun ekonomi Riau ini sangat tergantung pada pertanian, pertumbuhan pertanian. Pertanian sekarang adalah pertumbuhannya positif sekitar 3, sekian. Dari pertanian itu mana yang berperan besar? Yang berperan besar itu adalah perkebunan kemudian dengan padi, pangan. Katakanlah di daerah lain masih pertumbuhannya adalah minus. Nah, ke depan bagaimana? Pertanian nggak mungkin dilupakan. Ya, nggak mungkin dilupakan. Saya kembali masalah sawit. Ya, tadi kita bicara di luar berkaitan dengan masalah sawit itu kan jadi masalah sekarang. Jadi masalahnya apa? Ketidakpastian hukum berkaitan dengan masalah sawit. Apa maksudnya? Maksudnya ada dua data. Ada yang mengatakan bahwa ini data sekitar 3, sekian juta hektar. Ada yang mengatakan 2, sekian juta hektar. Dari sekian itu tuh mana yang pihak swasta, mana yang pihak petani? Satu. Kemudian yang kedua, mana pihak sawit ini yang berada di kawasan hutan dan sebagainya. Walaupun ini persoalan pusat, tapi bagaimanapun kan daerah punya kepentingan gitu ya, kepentingan. Kita lihat sekarang dengan perjuangan untuk mendapatkan DBH daripada kelapa sawit. Itu kan sudah lama perjuangannya. Ya. Nah, pengalaman kita berkaitan dengan CCP Blok, perjuangan itu tidak bisa semata-mata oleh birokrat saja. Akan dilibatkan dengan masyarakat yang lain. Nah, saya pikir itu salah satu untuk Blok Rokan maksudnya sekarang nih. Enggak, saya pikir memberikan dari DBH. Ya, dulu kan kita bicarakan masalah CCP Blok, CCP Blok. Kemudian intinya itu adalah terkait dengan masalah bukannya pemerintah yang aktif, tapi masyarakat yang aktif kemudian didorong oleh pemerintah. DBH terbalik.
BPH itu adalah pemerintah yang aktif. Nah, masyarakat diam. Nah, saya pikir ini, karena bagaimanapun ketika bicara masalah pusat, tentu masyarakat akan lebih bebas bicara. Senatinya, karena demikian. Tentu ada struktur yang akan disampaikan. Kembali masalah blok rokan. Nah, blok rokan ini juga apa namanya? Siapa yang memperjuangkan nggak nampak juga, gitu ya. Katakanlah sekarang LAM yang memperjuangkan. Secara adat yang kita perjuangkan, tapi kan masalahnya berkaitan dengan masalah teknis, masalah ekonomi dan sebagainya. Ya, mungkin katakanlah masalah blokan bisalah kita atasi betul, ya. Sejauh mana betulnya gitu. Karena bagaimanapun setahu saya, ketika berkaitan dengan blokan harus ada investasi. Investasi itu bukan M, tapi bermain dengan T, ya, bermain dengan T. Saya sudah bicara dengan orang yang mantan ceprot, ya. Kenapa kita tidak bermain bukan di blok rokannya, tapi di samping blok rokannya? Misalnya apa? Misalnya masalah tanah. Ini tanah kan ada sekian banyak itu yang dikuasai oleh Chevron. Kenapa itu yang kita kelola? Kemudian barangkali masalah limbah. Kenapa itu tidak dikelola? Kemudian dalam rangka untuk memasukkan bahan baku yang dibutuhkan Chevron, kenapa tidak kita libatkan masyarakat setempat? Ya, katakan sekarang ada Chevron membutuhkan mobil, bukan, maksud saya blok rokan membutuhkan mobil. Kenapa masyarakat ini yang terlibatkan di dalamnya? Nah, tentu orang-orang yang punya dana yang relatif adalah pengusaha gitu. Ya. Nah, saya lihatnya begitu. Kemudian tadi dikatakan oleh Rawa, saya kembali apa yang terobosan. Apakah ada nggak terobosan daripada Pak Samsuat, Pak Gubernur? Saya pikir awalnya ada terobosan itu. Apa? Ya, contohnya sekarang mengenai Busda. Itu kan sebuah terobosan. Ya. Ya, kemudian adanya pendidikan 9 tahun itu kan terobosan. Tapi kan bukan gampang untuk melaksanakan. Itu contoh gitu. Ya. Ada keinginan untuk melakukan infrastruktur akan kita perbaiki. Itu bukan gampang karena membutuhkan rupiah. Ketika ingin minjam 1,6 T itu jadi masalah. Ya. Itu mungkin kira-kira gambarannya. Kemudian juga sama. Pariwisata juga. Pariwisata juga. Ya, pariwisata kadang-kadang kita mengambilnya Bono. Ya. Yang itu tidak mudah. Bono itu adalah terkait dengan persoalan transportasi. Jalan itu bukan jalan provinsi, jalan kabupaten, tapi jalan pusat. Mampu nggak kita meyakinkan orang pusat untuk memperbaiki dana tersebut? Itu mungkin beberapa hal yang terkait terobosan saya pikir ada, tapi realisasinya yang belum kita ungkapkan. Ungkapkan. Saya pikir juga sama. Selalu kan diungkapkan berkaitan dengan Al-Quran Center. Sekarang kan belum nampak. Walaupun ada anggaran pada tahun 2021, ya Bu Ade ya, ada. Nah, ini beberapa hal. Jadi merealisasi terobosan itu yang belum nampakkan gitu ya, belum nampak. Nah, kalau dijawab secara politik, oleh kan kambing hitamkan 2019 kan itu kan bukan kita mengatur APBD-nya. Kemudian pada tahun 2020 berkaitan dengan Covid, itu saya pikir bisa-bisa saja. Tapi saya pikir kita kan nggak perlu mencari alasan, tapi realisasikan itu yang dipertanyakan. Ya. Oke. Ya. Sekarang Dr. Rawa. Kalau dari sisi ekonomi selama 2 tahun ini gimana Dr. Rawa melihatnya? Dalam pemberantasan kemiskinan atau di masa Pak Samsuar Edy ini. Ya. Kalau kita lihat secara makro itu kan benar yang disampaikan oleh Pak Fahri Yasin memang terjadi penurunan terjadi. Tapi itu kan banyak hal dalam ekonomi makro itu tidak melibatkan aspek-aspek yang bersifat rumah tangga misalnya, bersifat ekonomi pertanian pedesaan itu tidak masuk, tidak masuk. Nah, yang paling bermasalah menurut saya di Riau itu adalah gini, kalau saya keliling ke desa, dampak COVID itu tidak begitu nampak, nggak nampak. Ya, karena apa? Karena dia bukan aspek ekonomi makro yang muncul di situ kan. Nggak muncul. Sementara kalau ekonomi mikro ini bukan ekonomi makro itu dia tidak teragregasi ke PDB itu. Itu yang dia analisis itu agregasi ke PDB kan, ini tidak agregasi sana. Jadi problemnya agak bias ya pemahamannya. Ininya lah. Nah, cuman ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kalau lihat dari pendidikan, rata-rata pendidikan di Riau itu kan taman SMP. Sementara lahan di seluruh Riau itu sudah dikuasai oleh perusahaan. Itu artinya ada problem akses tenaga kerja masuk ke perusahaan. Itu kita belum tahu nih. Program linked itu belum ada yang dibuat oleh pemerintah. Harusnya kan ada fokus itu karena
60,2% itu kalau tidak salah itu memang di tamat dan tidak tamat SD, kemudian sisanya itu ada berapa itu tamatan SMP. Nah, bayangkan Riau itu lahan tidak ada, akses pekerjaan nggak ada. Ya. Pemerintah melakukan apa? Jadi sebenarnya problem ekonomi itu paling mendasar tuh di tingkat bawah. Ya. Ya. Dan problem ekonomi tingkat bawah itu tidak agregasi ke PDRB. Itu masalah lagi kan? Ya. Karena dia tidak dihitung dalam agregasi PDRB itu. Apa tuh? Gross National Product itu. Ya. Jadi pendapatannya tidak dihitung, pekerjaannya juga tidak dihitung, penganggurannya. Karena orang desa kan tidak mendefinisikan pekerjaan sebagaimana kita. Ya toh? Coba bayangkan gitu. Itu yang terjadi. Itu beban berat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, itu beban berat yang harus dilakukan. Apa yang beban berat mereka? Adalah meningkatkan aksesibel masyarakat desa untuk bisa masuk kerja atau memanfaatkan kapasitas lahan terbatas itu. Nih, saya riset di 5 desa. Itu desa di mana di situ ada perusahaan semua, kemudian ada kebijakan pemerintah pusat yang melarang pembakaran, yang melarangkan banyak tindakan yang dilarang. Mereka ada lahan tidak dikerjakan. Ya. Ya tuh. Kenapa? Karena takut bakar. Ya. Ya toh? Itu masalah kan? Nah, tapi apa yang dibuat oleh pemerintah? Apa yang dibuat oleh pemerintah? Coba. Saya dengar katanya boleh masyarakat ambil itu alat berat untuk sewa ke sana. Tapi persoalan lagi kan aksesnya masyarakat itu kemana? Aksesnya kemana? Berapa banyak kemampuan itu ada problem gitu loh. Jadi saya bayangkan kemiskinan di Riau itu akan tinggi ke depannya karena akses lahan di pedesaan itu sudah sangat tipis. Bahkan saya dapat informasi di beberapa desa itu masyarakat sudah mulai beli rumah ke BTN karena tidak ada lagi bisa lagi buat rumah, ya toh, lahan nggak punya. Ya, riset saya di sini itu dulu rata-rata masyarakat mempunyai sekitar 10 hektar. Tidak hektar, dia petak-petak itu kan dulu misalnya dia punya 20 petak, sekarang dia punya 1 petak. Itu pun masih dimiliki ibunya, sementara dia adik-beradik 5. Nah, itu berlaku teori involusi pertanian Gates itu kan, bahwa 5 itu akan dibagi lagi. Nah, jadi Riau akan menghadapi pertama nanti kejahatan meningkat, ya toh, kemiskinan meningkat. Nah, yang kaya jurang, yang kaya makin kaya, Gini rasio makin tinggi, makin panjang. Nah, perlu program intervensi dari pemerintah cepat untuk itu. Tuh. Kami sebenarnya mendorong beberapa program untuk penguatan kapasitas ekonomi tingkat lokal, mengusahakan ekonomi alternatif. Itu bisa, tapi kan tidak disupport. Ya. Tidak disupport. Kita lapor kami kayaknya membuat namanya wisata berbasis masyarakat di Bono. Ya tuh. Tapi kan kita lapor ke dinas pariwisata, kita nggak tahu sampai sekarang perkembangannya. Loh, jalan di Bono tuh nggak dibuka, itu bukan jalan nasional, itu jalan Bono tuh jalan provinsi. Ya, yang dari kemarin saya baru dari Pulau Muda juga lihat itu 22 kilo 2 jam lebih perjalanan. Bayangkan. Baru pulang dari Pulau Muda, sebelumnya saya pergi ke Rohil juga lihat, karena saya kan memang kerjanya ya kayak gitu loh, ke desa terus. Nah, itu problem, Pak. Kalau Bapak mau jadi pejabat politik, perlu itu dipikirkan, ada program linkage itu. Saya menawarkan namanya ekosistem, pembangunan masyarakat berbasis ekosistem, di mana di satu desa yang ada ekosistemnya, kemudian misalnya masyarakat itu punya kebun sawit, kebun karet, itu bagaimana ada support subsistem dari berbagai pihak, termasuk dari kolaborasi dengan perusahaan. Itu perlu dibangun. Itu maksud saya. Oke.
Pak Rawa, sekarang ini terakhir lah ya. Ya. Saya minta pertama Pak Pari Yasin, kira-kira apa saran pendapat Pak Pari Yasin ke depan? Sudah tuh apa tanggapan Pak Pari Yasin ke depan dari menilai 2 tahun kerja Samsuar Edy ini? Ya, oke. Saya sedikit membicarakan masalah tanah tadi. Ya. Sekarang yang jadi persoalan itu kan, kalau saya tidak ingat angka pastinya, tapi lebih kurang. Pada tahun 2003, pemilikan tanah petani di Riau itu 1,64 rata-rata. Kemudian pada tahun 2013 naik, berarti 2, sekian. Tapi kalau kita lihat lagi, mana yang bertambah? Memang petani sawit? Petani yang memiliki tanah di bawah 0,5 hektar itu berkurang. Tapi yang 10 hektar bertambah. Persoalan sekarang adalah siapakah yang memiliki tanah yang di atas 10 hektar? Apakah masyarakat setempat, apakah masyarakat pendatang? Dugaan saya pendatang. Artinya ada orang yang melakukan investasi. Salahkah? Tidak, dia punya hak. Tapi inilah gejala yang ada di lapangan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rawat tadi bisa terjadi. Ada persoalan tanah ke depan berkaitan dengan katakanlah perumahan dan sebagainya. Nah, saya kembali masalah tanah, saya pikir masalah kepastian daripada apa? Kepastian daripada perlindungan lahan pangan sawah itu harus ada perdanya, ya harus ada perdanya supaya aman, ya karena bagaimanapun sekian tahun ke depan masalah pangan itu bukan masalah pangan itu bukan masalah Riau, tapi masalah dunia, ya dunia akan kekurangan pangan. Ya. Nah, saya kembali masalah pertanyaan itu ke depannya bagaimana? Ya. Saya pikir tentu yang pertama yang kita akan adalah sejauh mana bisa berkomunikasi, ya komunikasi antara individu, apa itu komunikasi politik ya silakan saja. Tapi yang penting, mau sejajar, mau ke atas. Ya begitu juga. Saya pikir demikian. Saya pikir sejauh mana bisa berkomunikasi antara pemerintah tentu ada 2, eksekutif dengan legislatif. Kalau hanya provinsi dengan provinsi itu nggak duduk juga gitu, nggak duduk juga, karena akan berpengaruh lagi antara komunikasi antara gubernur dengan bupati dan wali kota. Nah itu kan baru internal kita. Tapi bagaimanapun juga kita kan harus tembak ke atas, ya tembak ke atas ke DPRD ke pusat. Anda bukti bahwa Pak Samsuar ini. Jadi 2 tahun ini komunikasi kurang. Saya melihatnya katakanlah demikian. Ya, tapi salah satu bukti. Yang lain apa? Bentar, saya salah buktinya. Buktinya bahwa komunikasi daripada Pak Samsuar ini terkait dengan pemerintah pusat itu ada. Itu harus kita akui juga. Berkaitan dengan DBH pada kuartal yang keempat. Itu memang berhasil. Komunikasi berhasil gitu kan. Nah, kenapa nggak kita lakukan yang lainnya? Kemudian yang kedua. Tentu harapan kita adalah apa yang disampaikan oleh Pak Samsuar pada saat kampanye dan sebagainya itu kan akan direalisasikan. Pasti tidak akan semuanya karena adanya sebuah keterbatasan, keterbatasan. Kemudian tentu yang kita lakukan sekarang adalah dari aspek pelaksanaan di lapangan bukan semata-mata perencanaan daripada pemerintah gitu yang harus dilaksanakan oleh APBD, tapi bagaimana mengakomodir ya keinginan daripada masyarakat ini gitu ya, masyarakat ini. Tentu harus kita tangkap. Tadi kan Bu Adi sudah mengatakan kita sudah ada musrebang ini begini dan sebagainya. Musrebang di desa, tiba di kabupaten hilang, tiba di provinsi juga hilang. Gitu. Berbasis proyek lagi ya? Saya pikir begitu. Nah, saya pikir kan tidak demikian. Ya, saya sangat tertarik apa yang dilakukan oleh Jawa Barat sekarang. Apa yang dilakukan oleh Jawa Barat sekarang? Programnya adalah berbagi-bagi tanah. Berbagi tanah. Intinya adalah bagaimana caranya orang anak-anak muda terlibat di bidang pertanian. Ya, balik ke kampung. Balik ke kampung. Nah, kita kan sekarang gini, saya juga perlu kita sadari juga, orang perikanan, orang pertanian tidak mau bekerja di perikanan, tidak mau bekerja di pertanian. Kenapa? Prospeknya tidak jelas. Ya, jadi kan sarjana pertanian nih, ada sarjana perikanan atau sarjana apalah, ya, tidak mau dia bekerja di pertanian. Nggak terus nih, Pak Pari, tadi kan komunikasi kurang, ya kan? Sudah tuh yang lain apa? Saya pikir tentu akan terkait dengan masalah orang yang berada di eselon, apakah eselon 2, ini 3 dan sebagainya. Kenapa? Ke depannya harus betul-betul dipilih gitu. Saya pikir gitu, artinya katakanlah dipilih. Tapi yang kedua, bagaimana memberdayakan mereka sehingga mereka bisa bikin sebuah perencanaan. Ya perencanaan intinya. Tadi yang dikatakan oleh Rawa mengenai berkaitan dengan 3 persyaratan tadi kan, perencanaan. Perencanaan yang bagaimana? Perencanaan yang logis. Itu yang kita lakukan. Tapi saya pikir kalau kita hanya mengandalkan pada Riau saja, saya pikir tidak juga layak. Ya, maka bagaimana kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kita kan punya anggota DPR RI. Berkomunikasi nggak kita gitu. Ya. Yang lain apa? Saya pikir itu aja. Jadi 2. Ya, dua saja ke depan ini. Ya. Pertama komunikasi yang baik. Ya. Yang kedua perencanaan SDM di ASN. Ya. Harus lebih kuat, lebih
lebih orang-orang pilihan betul lah ya. Yang lain yang bisa mengantisipasi, menangkap peluang-peluang yang dari masyarakat yang dikatakan tadi. Ya, masyarakatnya dia. Ya, oke. Bu Ade, gimana Bu Ade? Iya, Terakhir Bu Ade. Kalau saya melihat begini, bahwa pemerintahan itu tidak terlepas dari cara pandang kita terhadap konseptual dan cara pandang kita terkait dengan kontekstual. Konseptualnya itu ada regulasi, itu nggak bisa lepas dari pemerintahan. Nah, kemudian kontekstualnya masih di dalam rule regulasi tadi. Bagaimana implementasinya bisa dimanfaatkan, sumber daya yang bisa dimanfaatkan itu untuk mencapai implementasi ke depan. Nah, jadi konseptual dan kontekstual ini harus benar-benar dipahami oleh seorang politisi. Nah, gubernur itu kan jabatan politik, Pak. Jabatan politik. Dia jadi 2 tahun ini tidak ada konsep? Konsepnya jelas ada. Tadi kan saya bicara konseptual itu terkait dengan regulasi, mulai dari undang-undang, undang-undang, kemudian sampai perda dan segala macam, termasuk tadi RPJMD. Nah, ini kan konseptual. Namun konseptual ini tentu harus diimplementasikan dalam bentuk kontekstualnya. Nah, di mana sekarang? Nah, sekarang kalau konseptualnya saja yang dikedepankan, kontekstualnya tidak dikedepankan, maka implementasi tidak ada, pelaksanaannya itu nggak ada. Seperti Pak Dr. Rawa sampaikan tadi, nggak ada pelaksanaan apa-apa gitu. Maka karena itu konseptualnya juga harus menjadi dasar yang bagus, kemudian kontekstualnya menjadi dasar pelaksanaan ke depan, sehingga roda pemerintahan ini sudah berjalan bagus gitu. Visi misi Samsuar Edy yang membawa Riau lebih baik itu benar-benar bisa terwujud. Nah, jika tadi dua hal tadi, konseptual dan kontekstual ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Berarti 2 tahun ini kurang nih ya? Nah, yang saya lihat selama ini kan kebanyakan nih Pak Gubernur melihat dari cara pandang konseptual saja. Implementasinya kontekstualnya belum. Kontekstual. Contoh, Riau ini kan sudah mendapatkan beberapa kebijakan pusat. Salah satu contoh kawasan pariwisata strategis, kawasan strategis nasional. Salah satunya Rupat. Nah, bagaimana Pak Gubernur mampu membuat konsep, mengimplementasikan kebijakan pusat yang sudah diserahkan ke Riau ini dengan cara tentu mengambil kebijakan-kebijakan pusat itu ke sini. Tadi dengan komunikasi, kemudian dengan negosiasi dalam tanda kutip tetap mengacu pada konseptual tadi regulasi dan segala macam gitu. Bukan negosiasi dalam hal negatif gitu. Oke, yang lain? Nah, hal-hal seperti itu yang memang menjadi kelemahan Pak Gubernur selama ini, dan ini tentu harus mampu dilihat sebagai sebuah bukan sebuah tantangan, sebuah evaluasi yang harus menemukan jalannya nanti gitu. Yang lain apa kira-kira? Nah, ini yang saya lihat. Nah, kemudian saya membahas perencanaan yang disampaikan Pak Dr. Rawa tadi. Perencanaan itu kan setengah dari pembangunan. Kalau perencanaannya benar, setengah pembangunan itu sudah jalan, Pak. Nah, ini bagaimana Gubernur sebagai kepala daerah, jabatan politis tadi mampu meramu semua perencanaan dari bawah tadi, dari bottom up tadi, dari bawah, sehingga nanti menemukan prioritas-prioritasnya. Jadi tidak lagi bersifat by project, Pak Fahri. Nah, memang menemukan prioritasnya. Contoh tadi, Bono kan sudah menjadi sebuah event nasional. Sebuah aset pariwisata event nasional gitu. Nah, bagaimana hal ini dilihat sebagai salah satu hal yang sangat strategis oleh Riau? Tentu infrastruktur harus dibenahi. Nah, prioritasnya kalau infrastrukturnya dibenahi, maka akan ada multiple effect dalam bentuk ekonomi kah? Dalam bentuk geliat tingginya angka lama sekolah kah? Menurunnya angka kemiskinan kah? Nah, kan harus ada multiple effect itu. Nah, prioritas-prioritas seperti inilah yang harus disikapi oleh seorang kepala daerah, dan kepala daerah kan kekuasaan, relasi, dia bisa memutuskan. Dengan DPRD kan komunikasi, negosiasi. Yang lain apa, Bu Ade? Nah, hal itu mungkin 2 hal itulah yang menjadi stretching saya pada kesempatan malam ini. Pak Dr. Rawa. Kalau menurut saya berharap Pak Samsuar ke depan memang tampil sebagai pemimpin politik yang mempunyai kekuasaan, yang bisa mengorganisir bawahannya,
dan mempunyai terobosan-terobosan politik yang diharapkan masyarakat. Itu satu. Jadi 2 tahun ini belum ya? Ya, belum lah berarti kan. Saya belum menemukan. Saya belum menemukan. Terus yang lain? Yang kedua kan janji yang kami dengar sebagai aktivis itu adalah Riau Hijau. Oh, Riau Hijau ya. Tapi sampai sekarang kan belum jelas juga. Bukan belum jelas. Saya belum dapat konsepnya sampai sekarang apa itu Riau Hijau. Kok sudah 2 tahun belum implementatif? Mana itu Riau Hijau gitu loh. Bentuknya apa gitu ya? Bentuknya apa? Apa kayak zonasi di Siak? Yang nggak mungkin zonasi di Siak. Dikembangkan di Siak dibawa ke Riau, pengaruhnya tidak banyak. Itu yang saya harapkan. Yang ketiga, temuan kami di scale up itu pemerintah provinsi tidak sedikit terlibat dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan pemerintah. Antara masyarakat dengan perusahaan. Tidak ada. Sebab itu kami getol mendorong pemerintah agar membuat perlembagaan penyelesaian konflik. Emang pemerintah daerah ada? Kabupaten kota ada? Ada. Terlibat? Iya. Iya. Kabupaten kota ada. Mungkin itu urusan kabupaten kota kali? Enggak? Saya nggak paham ya, tapi apa namanya yang terjadi di Riau ini, kita mencari data konflik, penyelesaian konflik justru dilempar ke pusat. Ya, justru yang kita jumpa itu banyaknya ke pusat. Datanglah ke dinas kehutanan, ke perkebunan. Itu mereka tidak secara baik menyediakan informasi tentang itu gitu loh. Padahal itu penting. Harus ingat, di mana ada konflik di situ ada korupsi. Di mana ada konflik di situ masyarakat yang kalah, yang menderita, yang ini semua. Loh. Nah, itu tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan konflik itu. Yang lain apa Pak Rawa? Saya pikir banyak nanti kalau dibahas saya menginginkan yang penting-penting aja lah. Yang itu saja lah sudah cukup ya. Jadi tunaikan janji Riau Hijau. Kemudian tampillah sebagai pemimpin politik yang kuat, yang gagah, yang menjadi singa dan dirasakan oleh masyarakat. Saya secara pribadi dan kelembagaan memohon kepada Pak Samsuar agar gagasan kami untuk membentuk perlembagaan resolusi konflik itu direspon gitu loh. Itu kita sudah sampaikan ke Wakil Gubernur. Kemudian saya kemarin sudah sampaikan ke DPR juga. Saya sudah sampaikan ke kantor staf presiden. Itu sudah sampaikan. Kalau itu terrealisasi sesuai dengan konsep yang kita inginkan, konflik di Riau itu bisa diselesaikan secara politik seperti membalikkan telapak tangan. 2 tahun ini, 2 tahun Pak Samsuar Edy ini, kalau kita ambil ukuran, ini saya minta Pak Rawa, memuaskan, cukup apa kurang? Kurang ya? Oke. Baik. Bu Ade? Ya. Nggak, kira-kira 2 tahun ini, kalau kita ambil penilaian, ya kan, kepemimpinan Pak Samsuar Edy, memuaskan, cukup apa kurang? Saya jawab kurang. Kurang ya. Pak Fahri Yasin, kira-kira aspek mananya? Ini kan ada sekian banyak macam ya aspeknya gimana? Secara Pak Fahri hanya diberi jawaban 3 ya. Dari kita bicara tadi lah, ya kan, dari Pak Fahri juga bicara. Nah, kalau kita ambil tolak ukur 2 tahun ini memuaskan, cukup apa kurang? Ya, saya pikir itu antara kurang dengan cukup. Antara kurang dengan cukup. Saya pikir demikian. Jadi kurang menuju cukup. Itu apanya? Nah, saya kembali yang dikatakan Rawa sedikit menambahkan mengenai Riau Hijau. Saya informasi dapatkan Riau Hijau itu bahwa sudah ada ASK yang diproses sekarang di Jakarta. Ya, saya nggak tahu juga kenapa Permendagri. Nah, sekarang masalahnya kan kenapa scale up nggak dapat? Nah, saya pikir itu kan persoalan yang kedua. Masyarakat nggak juga tahu kan? Betul. Tidak dipublish di media juga. Ini kan diproses di Jakarta duluan ini. Kan kalau pembangunan partisipatif mesti melibat masyarakat secara luas. Jadi berdebat. Ya betul. Ini beberapa bukan pemerintah yang menyiapkan, tapi beberapa kawan dari NGO itu mempersiapkan gitu kan. Kemudian yang kedua. Tapi Pak Fahri sebentar, bicara Riau Hijau, saya lihat pembicaraannya masih sangat lama karena dalam Prolegda 2021 ini akan ada perubahan
perubahan RT RW gitu. Jadi kalau bicara Riau Hijau ya tunggu ini dulu gitu. Tunggu itu dulu ya. Nggak ada kaitan dengan RT RW. Nah, maksud saya kita harus menetapkan dulu. Boleh tidak ada kaitannya Pak, tapi kan acuannya ke sana juga gitu. Acuannya itu menjadi acuan kan. Jadi kalau bicara Riau Hijau itu prosesnya masih sangat panjang. Itu panjang lah. Saya pikir sebentar. Riau Hijau bukan... waktu kita terbatas. Kira-kira ada hal yang penting nggak Pak Pari mau sampaikan? Enggak, saya pikir itu aja. Jadi berkaitan dengan tadi dikatakan Riau Hijau, saya pikir juga kita bicarakan juga masalah perhutanan sosial. Itu skala masuk di dalam. Ini juga tidak berkembang secara cepat gitu ya, secara cepat. Salah satunya adalah alokasi dana untuk PS itu relatif kecil gitu. Itu saya pikir itu aja. Itu aja ya. Jadi baiklah, terima kasih pada narasumber ya, 3 narasumber ini. Jadi itulah pemirsa pembicaraan kami tadi masalah 2 tahun kepemimpinan Pak Samsuar Edy. Saya tidak bercakap banyak, silakan aja pemirsa yang menilai dari apa yang disampaikan oleh narasumber yang bertiga ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Cakap Lepas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.